ketemu lagi kita. Akhirnya Lebaran tiba ya. Ini hari Kamis 1 Syawal 1442 Hijriah. Alhamdulillah ya, kita bisa selesaikan Ramadan kita sampai hari yang ke-30 kemarin. Gue ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Semoga semua ya, seluruh ibadah Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah ya. Yang kurang atau yang tidak sempurna diampuni oleh Allah, dimaafkan, dan yang baik diberikan pahala dan barokah ya. Amin. Guys, kalau gue hari ini pakai baju hitam ini bukan karena berduka cita ya, tapi ini efek karena asisten rumah tangga pulang kampung. Jadi udah baju apa aja yang ada dipakai. Ini kalau perlu nih gue pakai side A side B nih kalau ntar udah habis ya. Oke, ketahuan males ya. Jadi selama ini rupanya rumah tangga kita itu dijalankan oleh para asisten rumah tangga. Ya walaupun Lebaran gue tetap ya datang ke tempat lu semua secara virtual, ngajak lu ngobrol-ngobrol. Kalau kita nonton di TV-TV ya, paling nggak dulu lah ya, karena udah lama banget gue nggak nonton TV. Itu kalau Lebaran suka diputar ulang tuh film-film lawas. Nah, yang gue inget itu biasanya Dono Kasino Intro, ya nggak sih? Warkop DKI. Since gue bukan anggotanya Dono ya, bukan anggotanya Warkop DKI, jadi yang gue akan puterin ulang buat lu adalah beberapa video podcast pilihan ya dari kanal Bang Arif, yang gue yakin akan bikin lu ya tetap seneng lah ya, bisa lihat lagi, bisa flashback lagi, dan semoga tetap dapat insight. Nah, di hari Lebaran pertama ini gue ingin ngajak lu semua silaturahmi virtual ke rumah Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Mungkin lo ingat beberapa waktu yang lalu gue pernah interview Mas Anies, gue bisa sebut Mas Anies ya, temenan. Itu cukup panjang ya, dan banyak banget hal-hal yang dia ungkapkan tentang gimana dia ngebangun Jakarta, ngerubah Jakarta supaya apa yang ingin dia perjuangkan, yaitu maju kotanya, bahagia warganya, itu bisa tercapai. Ya, yuk kita lihat. Hai guys, ketemu lagi kita di Hotspots ya. Ini edisi hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Dan hari ini gue bertamu ke rumah seorang, gue harus nyebutnya teman lama ya, karena udah agak lama gak ketemu ya. Orang yang spesial, yaitu Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam Bang Arif, sehat? Alhamdulillah, Pak Anies. Alhamdulillah. Lama banget Anies. Long time no see. Iya, ini guys, jadi kalau kita mau cerita ya Pak Anies ya, saya kenangan sama Pak Anies ini jadi penguji. 2011 Mas. Iya, betul. 2011. Masya Allah, 10 tahun ya? Betul, betul. 10 tahun. Tapi Bang Arif ini promo vendors yang impresif soalnya. Terus terang waktu Pak Anies nanya itu saya stres loh ya. Karena Pak Anies tuh belum udah nanya nih. Ini Anda ini peneliti atau Anda terlibat sebagai... Masih ingat ya Pak Anies? Iya, masih ingat. Waduh, saya bilang nih, ini pertanyaan pertama udah... Aktif partisipan gitu. Aktif partisipan. Itu langsung pulang saya bongkar Pak Anies. Oke, Pak Anies, terima kasih nih Pak Anies sudah diterima di rumah Pak Anies. Alhamdulillah. Ya, asli banget nih Pak Anies kayaknya. Alhamdulillah. Ini emang didesain seperti ini atau gimana Pak Anies? Iya, kita mencoba untuk rumahnya seterbuka mungkin. Jadi alhamdulillah kita buat terbuka. Di dalam kampung sih Bang Arif. Kemarin masuk lihat kan, gangnya sempit, cuma bisa satu mobil. Gangnya buntu gitu. Nah, lalu kemudian di sini kita buat suasananya agak hijau. Dan terbuka, ini halaman buat anak-anak pada main. Jadi bisa main sepak bola, main basket. Berapa lama Pak Anies sudah bermukim di sini? Saya sudah sejak 2013 di sini. Oke. 2013, kemudian dan waktu itu ketika kami merancang juga kita coba bikin rumah yang hijau dalam artian ramah lingkungan. Jadi kami di sini airnya diputar ulang. Oh, sejak awal sudah visinya sudah seperti itu ya Pak Anies? Jadi ini di bawah sini Mas Arif itu ada tempat untuk pembersihan air. Jadi semua air yang ada di sini itu dibersihkan lalu kemudian diresapkan. Dan di depan juga kan Mas Arif lihat kita nggak pakai pagar rumahnya Mas. Iya kan, nggak ada pagar. Karena kita ingin bagaimana rumah di kampung terintegrasi dengan tetangga, dengan lingkungan. Jadi waktu kami merancang tempat ini memang
bersama-sama dengan arsiteknya namanya Mas Mamo, Adi Purnomo. Beliau itu terlibat di sini dan kita ingin agar rumah yang bisa terintegrasi dengan lingkungan, terintegrasi lingkungan masyarakat, lalu lingkungan hidup. Oke. Nah, jadi kalau kita sebut lingkungan itu adalah juga masyarakat sekitar juga ya Mas? Tentu. Tidak bukan cuma lingkungan hidup. Iya, karena itu kan di atas ada joglo dan di situ dipakai untuk kegiatan warga. Oke. Jadi dipakai untuk kalau kesehatan, pos bindu, pemeriksaan kesehatan orang tua, lalu majelis taklim. Lalu kalau Sabtu ini sebelum pandemi, Sabtu tempat belajar anak-anak sekampung. Bimbingan belajar di atas. Iya. Dan makanya kalau di Google Map itu pendopo Anies Baswedan. Pakai gitu ya? Iya, jadi di lingkungan ini kemudian fasilitas dipakai. Termasuk kalau ada nikahan, Mas. Oh, dipakai juga? Ya. Jadi tetangga kalau menikah bisa pakai di tempatnya. Dan halaman depannya gitu. Oke. Nah, jadi kita coba. Kenapa? Karena saya khawatir di Jakarta ini makin hari kita makin menyaksikan makin tinggi kesejahteraannya, makin tinggi pagar rumahnya. Betul. Nah, sebetulnya harusnya kita bisa merancang untuk makin terintegrasi dengan lingkungan. Tapi itu perlu proses, nggak bisa mendadak. Iya, ada mindset yang mesti diubah berarti Pak Anies. Dan dua sisi. Iya. Nah, ini semua kebetulan kami kerjakan ini, saya tidak pernah membayangkan bahwa akan bertugas di Jakarta. Oke. Bagaimana mungkin saya ngebayangin akan tugas di Jakarta? Kita merancang ini sejak 2011. Waktu saya dengan Pak Anies itu, Pak Anies masih rektor Paramadina. Dan waktu Mas Arief defense waktu itu, saya lagi proses merancang tempat ini. Itu 2011. Iya. 2011, kemudian baru mulai bangun, 2013 baru selesai. Iya. Waktu itu kita bayangkan bagaimana sebuah rumah terintegrasi dengan lingkungan, terintegrasi juga dengan lingkungan hidup. Makanya ini kan kalau boleh Mas Arief lihat agak terbuka. Iya. Dan kemudian kita coba untuk sesedikit mungkin memanfaatkan AC walaupun ada AC. Karena kalau udah begini udah nggak terlalu dibutuhkan panas ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bahwa makin hari kita makin merasakan bahwa apa yang dulu dibayangkan terintegrasi, sekarang kami sering menyuarakan bagaimana rumah di Jakarta harus zero runoff. Zero runoff itu artinya air hujan yang yang jatuh di rumahnya, jatuh di pekarangannya, tidak dikirim keluar. Harus terserap di situ. Terserap di situ. Jadi kita tidak menyumbang air keluar. Iya. Kalau air hujan turun tempat kita tampung. Iya. Apakah ditampung dengan punya tangki atau ditampung dalam artian siapkan untuk diserap ke tanah ya. Sehingga kalau kita semua melakukan itu, maka jalan-jalan kita akan terbebas dari limpahan air. Aman ya. Karena kan masalahnya adalah genteng-genteng rumah kita menampung air hujan, kemudian turun disalurkan ke jalan. Iya, disalurkan ke saluran air di luar. Betul. Nah, ketika semua rumah melakukan itu, terjadilah limpahan air yang banyak sekali di saluran itu. Nah, tapi kalau kita setiap rumah itu menerapkan kebijakan istilahnya zero runoff. Runoff itu artinya air keluar, air keluarnya nol, tidak dikeluarkan. Nah itu yang, alhamdulillah kami melakukan itu tanpa pernah tahu. Dulu tidak pernah terbayang sama sekali bahwa saya akan bertugas di Jakarta, sama sekali nggak pernah terbayang. Di 2013 mana pula kita bayangin. Saya masih di Paramadina masih ngajar. Emang waktu itu bayangan Pak Anies apa, Pak? setelah Paramadina itu bayangan Pak Anies sebenarnya apa? Jadi saya sih dari awal kan mengalir aja, Mas. Oke. Allah itu memberikan persimpangan-persimpangan jalan yang saya yakin itu untuk yang terbaik. Jadi saya tinggal jalanin aja. Dan ketika ketemu persimpangan itu gimana Pak? Istikharah atau? Ya, saya istikharah tentu. Dan saya selalu berkonsultasi pada ibu dan istri. Ibu saya, jadi sama seperti ketika saya diundang untuk ikut pilkada di Jakarta, sama. Pada waktu itu saya bilang saya akan tanya pendapat ibu dulu. Apa pendapat ibu? Saya bicara dengan ibu.
Dan ya waktu itu ibu bilangnya sama. Kalau kan gini, saya bukan anggota partai manapun. Iya. Ya kan? Tapi kalau teman orang partai banyak Mas? Banyak. Temannya orang partai, orang macam-macam lah kalau teman. Iya. Tapi maksud saya itu gini, saya tidak dalam rapat dimanapun. Iya. Kan kalau rapat itu ada pengurus-pengurus, saya bukan di antara pengurus. Iya. Tapi jadi dan pada waktu itu ya tidak terbayang saja bahwa akan diundang ke Jakarta. Jadi saya bicara dengan ibu, dan ibu ya jawabnya begitu, kalau Anies diminta, bismillah. Tapi kalau itu kepengenan Anies, nggak usah aja. Jadi sederhana gitu. Iya. Ya udah, kalau itu saya jalani, dan ketika diundang untuk itu, bismillah saya jalani. Iya. Karena saya melihat ini sebagai satu ikhtiar untuk mudah-mudahan kita membangun suasana Jakarta yang lebih teduh, suasana Jakarta yang mempersatukan, suasana Jakarta yang saling menghargai, kota yang tidak diasosiasikan dengan, kan lagunya dari dulu orang kalau ingin ibu kota itu kejam, lebih kejam dari Ibu Tiri. itu dia. Nah, kita semua orang tahu kita ingin ibu kota yang ramah, ibu kota yang teduh, dan itu artinya harus diikhtiarkan. Makanya Pak Anies kemudian punya slogan maju kotanya bahagia warganya. Persis, gitu. Ya, maju kotanya bahagia warganya. Dan itu sebetulnya juga slogan yang nggak sengaja keluar gitu. Gimana tuh Pak Anies dari prosesnya tiba-tiba bisa dirumuskan itu? Ya kita diskusi, kita ngobrol, tidak diskusi slogan, diskusi rencana-rencana. Terus waktu itu saya komentar, wah ini menarik nih. Kalau misalnya kita dorong maju kotanya, bahagia warganya. Terus ada salah satu, wah itu bagus tuh kalau bisa jadi tagline. Iya, bagus, diambil lah itu ya. Waktu itu belum kepikir jadi. Saya ketika mengungkapkan nggak membayangkan jadi tagline. Itu kan ungkapan begini aja. Itu kristalisasi diskusi saja, Pak. Ini kan menarik nih kalau kita bisa maju kotanya dan bahagia warganya. Nah, itulah sebabnya kenapa interaksi diskusi itu penting. Ketika saya mengatakan itu, saya tidak terbayang sebagai tagline. Oke. Tapi teman yang mengatakan itu menarik tuh kejadian tagline. Jadi ada perspektif lain. Ya, jadi sebetulnya yang menemukan tagline-nya dia, bukan saya. Ya, betul. Dia yang menemukan. Pak Anies ngasih bahan baku lah ya. Saya ngomong aja, lalu tapi saya malah nggak kepikir itu sebagai tagline. Oke. Saya nggak berpikir itu sebagai tagline. Itulah sebabnya apapun yang kita hasilkan tidak bisa kita katakan monopoli 1-2 orang, tidak. Ini hasil interaksi. Berarti kolaborasi penting ya Pak Anies ya? Persis. Nah, ketika saya mengatakan maju kotanya, bahagia warganya kan juga karena diskusi itu. Iya. Karena itu saya sangat percaya bahwa yang namanya inspirasi itu tidak datang lewat meditasi. Inspirasi itu datang lewat interaksi. Dari silaturahmi, Pak. Interaksi, silaturahmi. Iya, semakin kita berinteraksi, semakin muncul inspirasi. Iya. Dan interaksi itu tidak harus dengan yang sepemahaman. Okay? Ini saya garis bawahi, Pak. Nah, interaksi itu bisa dengan yang berbeda pemahaman. Nah, guys, catat ya. Nggak perlu sepemahaman. Justru mungkin kalau sepemahaman malah nggak dapat, Pak Anies. Iya loh, ginilah. Dan kita kadang-kadang mengkhawatirkan debat. Iya. Saya tidak pernah khawatir dengan debat. Mungkin karena kita sama-sama berangkat dari background akademik ya. Iya. Bang Arif itu makanan kita sehari-hari. Sehari-hari. Jadi nggak pernah khawatir dengan diskusi. Iya. Dan ketika diskusi juga rileks saja. Kan diskusi bukan soal menang kalah. Betul. Bukan pertandingan. Diskusi itu saya sangat percaya bahwa perdebatan, perbedaan pandangan itu adalah proses pengayaan pemikiran. Iya. Dan teman debat adalah teman berpikir. Yes. Lawan debat teman berpikir. Ya sama yang seperti kita sering bilang. Lawan badminton ya teman olahraga. Iya, betul. Nggak seru badminton sendirian. Iya kan? Tuh bareng-bareng tapi di satu sisi, Pak. Ya, gitu. Pakainya ini mesin gitu ya, nanti dilebar. Nah, tapi ini yang susah itu kalau kita di main badminton di smash marah, jangan dong. Jangan main aja. Marah. Jangan main kalau mau. Iya, yang tidak boleh itu lempar raket. Betul. Kalau lempar raket nggak boleh.
Jadi di dalam badminton pun ada aturannya. Tapi smash boleh. Jangan tersinggung kalau di smash. Betul. Tapi kalau lempar raket, waduh itu kelewatan itu. Itu semprit itu. Nanti kalau smash kan tinggal wasit, Pak. Panitia menentukan itu out. Masuk lah enggak. Nah, jadi saya juga melihat karena itu ketika menjalani Jakarta, kita jalankan juga dengan sebuah rencana. Lalu kemudian kita jalani rencana itu dan komunikasikan rencananya, tunjukkan hasilnya. Jakarta ini kota yang kompleks. Yes. Tapi Jakarta ini adalah kota yang memberikan kesempatan yang luar biasa. Karena itulah saya mendorong sekali, jangan sampai orang berada di Jakarta hanya untuk mencari penghidupan. Cari nafkah saja itu. Ya. Tapi di Jakarta ini harus dia mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Oke. Contohnya orang bekerja, pulang kantor, berangkat kantor, itu harus ada pengalaman di dalam perjalanan mereka. Jangan hanya perjalanan saja, supaya tiap perjalanan itu memberikan satu pengalaman tersendiri atas kota ini. Insight baru ya, Pak? Ya. Jadi kami mau melakukan, inginnya kan seluruh Jakarta. Tapi kan jelas yang namanya membangun itu kan tidak mungkin di semua tempat pada saat yang sama. Nanti insya Allah akhir tahun ini wajah titik-titik banyak sekali akan berubah. Tapi nanti saya ceritain itu. Nanti udah jadi aja ceritanya. Coba Bang Arif bisa saya undang lagi nanti. Siap. Better kita langsung di lapangan, Pak Anies. Boleh gitu. Jadi misalnya begini, kita membangun fasilitas pejalan kaki. Trotoar di Jakarta. Kenapa trotoar itu dibangun? Supaya kita memfasilitasi alat transportasi yang dimiliki semua orang. Yaitu kaki. Tadi saya mikir alat transportasi. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Siapapun dia, terlepas dari kalau status. Kita menganggap alat transportasi itu harus pakai roda, maka kita buatnya jalan untuk roda saja. Betul. Untuk kaki kita tidak pakai jalan jadinya. Nah, saya dorong pembangunan di Jakarta itu punya urutan prioritas. Alat transportasi nomor 1 kaki semua orang bisa. Jadi siapkan trotoar yang cukup. Nomor 1 alat transportasi itu pembangunan trotoarnya. Kemudian yang kedua adalah kendaraan bebas emisi. Apa itu? Sepeda digalakkan. Dan sepeda sebagai alat transportasi. Ini bukan cuma hobi ya? Bukan hobi dan bukan hanya sport. Jadi from sport to transport. Yes. Kalau transport itu berarti tidak harus pakai pakaian khusus, tidak harus di jam khusus. Kalau anytime pakai baju apa saja. Karena itu kami mempromosikan sepeda itu sebagai alat transportasi. Saya pakai batik, pakai seragam, pakai baju apapun, tidak harus pakai gear untuk sport. Tidak harus sepatu khusus, tidak harus pakai kacamata khusus, nggak perlu. Karena sebagai alat transportasi, sepeda. Yang ketiga, kendaraan umum. Yang keempat, baru kendaraan pribadi. Itu terakhir ya? Jadi urutannya begitu. Nah, selama beberapa dekade, urutan kita terbalik. Justru ini di atas ya? Nomor 1 kendaraan pribadi. Karena itu kita menyebutnya sebagai, ini dalam paradigma pembangunan ada namanya car oriented development. Itu ada teori sendiri ya? Ada. Ilmu itu penting. Kita harus hormati ilmu. Bikin ini aja pakai ilmu kok gitu. Iya kan? Ini bikin kursi aja pakai ilmu. Jadi kalau kita membangun tanpa narasi, tanpa ilmu itu bencana, Pak ya? Dan nggak boleh kita bilang, teori. Lalu bikin kursi aja pakai teori kok. 4 kaki, kekuatannya sekian. Keseimbangannya. Itu ada fisika di situ ya, Pak? Persis. Nah, bukan bergerak dalam teori saja. Tapi bahwa ketika kita melakukan kebijakan, membuat langkah, itu memiliki dasar objektif yang sudah terbukti. Nah, dasar objektif ini saya sampaikan tadi namanya car oriented development.
kita ubah menjadi transit oriented development. Yang sekarang sedang terjadi di Jakarta adalah transformasi paradigma pembangunan. Dari car oriented tadi menjadi transit oriented development. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya urutan tadi diubah. Dibalik ya? Balik. Karena kita car oriented, maka tidak perlu trotoar. Kita dari rumah naik ke atas mobil, naik mobil terus mobilnya jalan, sampai di tempat tujuan kita turun langsung. Terus mobilnya diparkir. Untuk apa itu perlu trotoar? Jadi no wonder kalau trotoar itu amburadul ya. Amburadul. Karena it's not on our brain, it's not on our plan. Tapi begitu kita mengubah menjadi transit oriented, turunannya jelas, nih urutannya menjadi 4. Nah, pasangannya trotoar apa kendaraan umum? Kalau mau bangun kendaraan umum harus bangun trotoar. Betul. Kalau mau bangun trotoar harus ada kendaraan umum. Karena pejalan kaki lah yang menggunakan kendaraan umum. Betul. Jadi kami itu dalam perubahan ini diubah nih dari asalnya nomor 1 jadi nomor 4. Motor, mobil turun ke bawah. Jalan kaki nomor 1, bersepeda nomor 2, nomor 3 adalah kendaraan umum. Nah, jadi saya selalu sampaikan pada teman-teman, ada 3 level. 1 level gagasan, 2 level narasi, 3 level karya, kerja. Nah, ketika kita bekerja, membangun itu tadi, gagasannya tadi 4 itu diubah urutannya. Narasinya harus ada, sehingga orang paham kenapa narasi ini bicara why-nya, Pak ya. Nah, bicara why-nya, bicara tentang mengapa kita, persis mengapa melakukan itu. Nah, jadi yang kita bangun, sekarang kita coba, Jalan Sudirman sudah, kita lakukan di Cikini sudah. Sekarang kita sedang bekerjakan juga di Kramat. Inginnya masif, tapi dengan anggaran kan kita harus bergerak bertahap. Harus berkompromi di situ. Ya, kan tidak mungkin langsung ribuan kilometer di Jakarta dibangun bersamaan. Tapi bukan berarti kita hanya membangun di Sudirman saja, di Kemang saja, di Cikini saja, atau di Kramat saja. Itu adalah area awal. Tapi kita perlu membuat itu komplit untuk orang semua wilayah bisa menjadikan sebagai contoh. Jadi nanti kalau mau dibangun di tempat saya seperti ini ya. Saya beri contoh, misalnya ketika kita membangun jalur di Cikini. Kalau orang pergi makan, mau sekeluarga pergi makan siang, Mas. Ini kalau Bang Arif pergi sama keluarga ke mall, maka Bang Arif akan parkir di mall, terus habis itu dengan keluarga jalan-jalan milih restoran. Betul? Betul. Jarang Bang Arif udah nentukan restorannya dulu. Betul. Ya kan? Jalan. Kenapa sih kok nggak langsung nentuin restoran dulu? Karena Bang Arif bisa jalan-jalan di mall itu dengan tenang. Betul. Sambil jalan, sambil milih makan di mana. Betul. Tapi kalau di Cikini atau di Kemang, dulu nentukan restorannya dulu. Datang ke sana. Baru datang. Parkir langsung. Kenapa? Karena nggak ada trotoar yang nyaman. Betul. Gak bisa. Kalau sekarang kita ubah. Di mana orang datang dulu ke satu tempat, parkir, habis itu dia jalan bersama keluarga. Menyusuri sepanjang Cikini, menyusuri sepanjang Kemang, lalu milih mau makan di mana, mau berhenti di mana. Persis seperti dia di mall ya, Pak. Persis, diubah caranya. Dan lalu mendadak berjalan kaki bersama keluarga di ruang terbuka normal. Iya. Kan biasanya kita berjalan bersama keluarga itu di ruang tertutup. Bukan di ruang terbuka. Kita ubah. Nah, keluarga-keluarga mulai merasakan itu, tapi belum tentu sadar bahwa ini sedang mengalami perubahan ini. Gak apa-apa. Karena yang kita perlukan adalah mereka merasakan kebahagiaan, lalu mereka ingin mengulang, dan mereka sampaikan kepada orang lain. Pelan-pelan, transformasi paradigma akan terjadi. Karena tidak dikuliahin, tapi dialamin. Persis. Alami. Nah, itulah sebabnya kenapa kita lakukan di beberapa tempat ini sebagai percontohan. Lalu, saya garis bawahi, mereka jalan itu harus jadi pengalaman baru. Jadi bukan semata-mata perjalanan. Kenapa kemudian dilakukan beautifikasi?
Oke. JPO di tempat-tempat itu saya minta dibuka semua atapnya. Iya. Ketika JPO dibuka atapnya agak rame itu. Dibuka. Nanti kena hujan katanya, nanti terpapar hujan. Loh, JPO itu menghubungkan dari tempat terbuka ke tempat terbuka. Yep. Oke. Jadi kalau di atasnya terbuka, ya memang dari dua tempat terbuka gitu. Betul. Kalau jembatan penyeberangan, JPO itu jembatan penyeberangan orang. Betul. Kalau dia menghubungkan antara dua gedung, ruang tertutup ke ruang tertutup, maka dia harus tertutup. Betul. Sehingga orang keluar masuk pindah itu tidak basah. Betul. Tapi kalau di ruang terbuka ke ruang terbuka, ya normal aja kalau terbuka. Malah lucu sebenarnya kalau dia ditutup. Kenapa waktu itu saya minta semuanya coba dicopot? Iya. Bang Arief, di mana di Indonesia kita memiliki satu koridor jalan dengan penuh gedung pencakar langit, oke? Iya. Jakarta. Iya. Di mana? Jalan Sudirman. Iya. Lalu apa yang terjadi? Ketika kemudian orang berjalan di situ, rata-rata nggak sadar lihat atas. Iya. Ini betul. Kita di antara gedung pencakar langit. Betul. Buka itu. Dan begitu itu experience sendiri ya. Persis. Itu yang saya katakan tadi. Pengalaman. Betul. Bukan sekedar perjalanan menyeberang. Yes. Tapi dia merasakan pengalaman menyeberang. Dan yang ini part of happiness tadi sebenarnya. Jam berbeda. Waktu berbeda memberikan pengalaman yang berbeda. Tapi begitu dia dalam kotak itu, nggak ada efeknya. Oke. Tujuan kita bahagia warganya. Indikasinya apa? Berapa puluh ribu orang yang melakukan selfie di tempat itu. Yes. Oke. Bang Arief, kalau orang merasa sesuatu bagus, saya suka, saya selfie, terus saya kirim ke orang lain. Apa sih artinya? Dia sedang membagikan kebahagiaan. Iya. Saya merasakan sebuah pengalaman, lalu saya rekam pengalaman itu, lalu saya kirimkan kepada orang lain pengalaman itu, supaya dia mengalami yang saya rasakan. Iya, atau at least dia tahu bahwa I'm happy. Yes, indeed. Yes. Indeed. Apakah itu keluar dari data statistik? Tidaklah. Mana ada statistik yang mengukur jumlah orang merasakan itu. Tujuan saya bukan selfie. Iya. Okay? Tujuan saya adalah memberikan pengalaman di dalam perjalanan. Ya, tujuannya adalah memberikan pengalaman. Jadi dengan cara seperti itu, maka kita berharap bisa membuat masyarakat Jakarta melihat kotanya lebih dari sekedar tempat mencari penghidupan. Kan orang yang pada kerja, berangkat pagi. Sekarang kalau pulang kantor, sambil jalan, sambil melihat, ini unik ya, langitnya, gedungnya difoto. Yes. Beyond rutinitas. Artinya dengan kata lain Pak Anies ingin mengatakan bahwa kita nggak bisa ya Mas ngebangun satu gedung atau infrastruktur itu tanpa narasi ya? Tanpa, harus ada gagasan juga. Jadi itu tadi baru bicara tentang tentang fasilitas pejalan kaki. Dan kami bersyukur sekali melihat pejalan kaki sekarang luar biasa banyaknya. Dari mana mereka naik mobil, dari naik motor, dari mana-mana parkir. Habis itu berjalan kaki menyusuri sepanjang trotoar. Yes. Kan unik. Kalau orang jalan kaki mau ke kantor, normal. Tapi kalau datang dari jauh-jauh, terus kemudian menyusuri, berarti by intention, memang kita mau mengalami. Ada yang datang dengan skateboard, lalu ikut main skateboard di situ. Dan kita siapin fasilitas skateboard. Lalu itu semua kita kerjakan dengan kolaborasi. Jadi waktu kita bangun skateboard di Duku Atas, itu dilakukan dengan bekerja bersama komunitas skateboard. Kira-kira gini, kami punya rencananya, kami punya anggarannya, kami punya kewenangannya. Tapi Anda punya know-how-nya, Anda punya pengalamannya, Anda punya kreativitasnya. Yuk kita kerja bersama. Mungkin berarti kolaborasi. Jadilah taman itu. Nanti Bang Arief, kita jalan yuk sama-sama. Bang Arief lihat di situ. Ini saya akan tunjukkan betapa yang kita buat sebagai karya-karya di Jakarta itu adalah hasil kerja bersama warga dan pemerintahnya. Dan pemerintahan yang kita dorong di Jakarta inilah pemerintahan kolaboratif. Jangan merasa seluruh masalah kita paling tahu jawabnya. Dalam kenyataannya, warga sering lebih tahu daripada kita.
tinggal kita buka telinga aja, dengerin. Lalu kita berikan kepada mereka ruang untuk idenya kita adopsi. Lalu ketika ide diadopsi, diberikan kreditnya ke mereka, bukan kita. Ya ini komunitas skateboard, bukan kami. Mereka membuat dan kemudian berkumpul dari mana-mana. Jadi itu tadi saya bicarakan tentang trotoarnya. Kan ada urutannya nih. Dan mengapa ini jadi penting soal ini? Karena begini, Bang Arif, warga Jakarta itu sesungguhnya punya 3 ruang. Ruang pertama di rumah. Ruang kedua di tempat kerja. Lalu ada ruang ketiga. Di antaranya. Nah, ruang ketiga ini biasanya luput dari perhatian kita. Kita biarkan kepada sektor swasta untuk mengelola. Ruang ketiga ini. Padahal ruang ketiga itu harusnya negara intervensi. Nah, saya membayangkan ruang ketiga itu ruang yang memberikan perasaan kesetaraan. Ruang yang memberikan perasaan persatuan. Ruang yang membuat kita merasa warga kota yang sama. Memiliki akses yang sama. Kalau kita tidak intervensi, negara tidak terlibat dalam menyusun ruang ketiga, maka ruang ketiga itu akan disediakan oleh swasta. Tidak salah, private sector menyediakan baik-baik aja. Tapi kalau swasta, private sector atau mekanisme pasar, pasti ada segmentasi. Kan dia menyediakan ruang ketiga untuk segmen A, segmen B, segmen C. Belum tentu dalam visinya mempersatukan. Saya beri contoh. Ruang ketiga, mall. Kan ketika membuat mall, penyusun mall memutuskan saya mau membuat mall untuk segmen pasar mana. Segmen pasar itu selalu memiliki asosiasi pada sosial ekonomi. Sehingga mallnya bisa dibilang melayani segmen tertentu. Apakah salah? Tidak salah. Itu bagian dari jasa kok, jasa pusat pertokoan. Untuk rekreasi dan untuk konsumsi. Nah, tapi kalau negara menyusun untuk semua. Contoh yang paling nyata, Mas, gini kira-kira. Kalau Anda ke sekitar Bang Arif dan sekitar Bundaran HI. Di situ ada Mall Plaza Indonesia, ada Grand Indonesia, dan belakangnya ada Tamrin City. Saya berani jamin, yang ke Plaza Indonesia tidak ke Tamrin City. Dan sebaliknya ya? Dan sebaliknya. Yang ke Tamrin City, ke Plaza Indonesia. Betul. Sama-sama datang ke sana, segmennya beda. Betul. Dan belum tentu berani masuk ke salah satu. Iya. Nah, sementara kami ini memiliki rencana mempersatukan. Jadi harus diciptakan ruang ketiga yang untuk bersama. Itu salah sebabnya kenapa trotoar itu dibangun bersama. Itulah sebabnya kenapa dibangun taman. Kita dibangun Taman Maju Bersama itu ada 50 tiap tahun. 50. Insya Allah ada 200. Konsepnya adalah siapa saja bisa datang dan perasaan kesetaraan. Nah, sekarang saya teruskan ruang ketiga ini ke transportasi. Saya sampaikan pada semua yang menyusun transportasi di Jakarta bahwa transportasi umum bukan sekedar alat pemindah badan. Dari satu titik ke titik lain, tapi alat penumbuh perasaan kesetaraan. Jadi ada demokratisasi space di situ. Ketika seseorang naik bis Transjakarta, di situ tidak ada strata sosial. Anda boleh CEO, Anda boleh office boy, berdirinya sama. Nyamannya sama. Tidak ada kelas yang lebih tinggi dalam bis itu. Tetapi kita membuat kenyamanan bis yang tinggi. Dan saya mau mengundang warga Jakarta coba bis kita sekarang. Nih, Bang Arif yang lama di Jakarta, kapan terakhir naik bis? 20 years ago, Pak. 20 tahun lalu. Iya. Bisnya masih begini. Betul. Cobalah bis sekarang. Nanti akan merasakan standar pelayanan yang sama. Dan perasaan kesetaraan itu tumbuh. Dan perasaan kebersamaan itu tumbuh.
kita sekarang lagi melakukan revitalisasi halte-halte di Jakarta ini. Kenapa halte-halte revitalisasi? Ini adalah meeting point. Terakhir saya sampaikan dari alat pemersatu, bukan? Alat penumbuh perasaan kesetaraan. Betul. Ini Bang Arif, ketika kita naik kendaraan pribadi ke tempat kerja, dari rumah naik kendaraan kita berangkat sampai kendaraan kita, ada interaksi di situ nggak ada? Ada. Iya. Kalau naik kendaraan umum, jalan kaki ke halte. Iya, betul. Di halte itu pasti yang berdiri adalah orang yang satu wilayah. Betul. Mungkin di awalnya saling diam aja, lama-lama apal, lama-lama sering kan ketemu kerja di mana, terjadilah interaksi. Lalu tahu si Anu naiknya nomor berapa, terjadi itu. Di perjalanan juga ketemu interaksi. Kota ini ramah atau garang tergantung rekayasa yang kita buat. Kita mau merekayasa interaksi orang itu untuk saling tidak peduli, atau kita membuat rekayasa untuk orang saling peduli. Dan itu dirancang. Jadi ketika bikin infrastruktur bukan soal haltenya, bukan soal tapi di balik itu ada sebuah rencana untuk membuat kota ini memiliki ruang ketiga yang mempersatukan. Ruang ketiga yang menghadirkan perasaan kesetaraan. Dari situ dibuat barangnya gitu. Jadi ada filosofi kesetaranya dulu ya Pak ya. Ada filosofi demokratisnya dulu gitu, baru kita bangun barangnya. Lalu nanti kita akan menemukan bentuk interaksi baru di masyarakat itu. Nah, jadi halte-halte dibangun, kemudian, jadi ini bukan soal menyediakan kendaraan umum aja, jadi bukan soal memindahkan. Ruang ketiga itu dibangun sehingga muncul perasaan kesetaraan itu. Nah, bila ini kita teruskan di seluruh wilayah Jakarta, maka harapannya yang namanya persatuan, kebersamaan itu tumbuh. Dan Jakarta ini adalah tempat bertemunya seluruh unsur bangsa kita. Di sebuah kampung segala macam latar belakang ada. Ketemunya di mana? Kendaraan umum. Kendaraan umum. Nah, jadi saya sampaikan berkali-kali kendaraan umum bukan sekedar pemindah badan dari satu tempat lain, tapi ini alat untuk kita membangun sebuah rekayasa atau melakukan rekayasa sosial untuk membangun perasaan kebersamaan. Nah, alhamdulillah ini berjalan. Jadi kalau naik MRT, mau presiden, mau menteri, mau gubernur, mau office boy, mau apapun profesinya, nggak ada itu ruang VIP. Antrinya sama, urutannya sama, tata keramanya sama. Lalu ini adalah tempat untuk penumbuhan kebiasaan. Coba lihat di antrian halte, berdiri berjajar sekarang. Bang Arif ingat nggak zaman dulu kalau naik bis? Bisnya mau datang rebutan. Betul. Lari untuk nggak ada haltenya. Nggak ada tanda-tandanya untuk berdiri. Betul. Jadi bis itu bukan sekedar alat pemindah badan, penumbuh kebiasaan. Ada garisnya, orang pada antri. Coba lihat sore-sore, pada berdiri rapi, satu-satu. Peradaban dibangun dengan rencana. Peradaban tidak muncul secara tiba-tiba dan kebetulan. Jadi nggak bisa random ya Pak Anies ya? Itu sebabnya yang namanya gagasan itu penting. Narasi itu penting, baru karya. Ini karya itu adalah untuk menerjemahkan gagasan. Terus saya teruskan lagi public transport. Kata kunci, integrasi. Saya kumpulkan semua pengelola. Saya katakan transportasi umum di Jakarta harus terintegrasi. Terintegrasi itu artinya nyambung satu sama lain. Ketersambungan di bidang apa? 1, rutenya nyambung. 2, sistem tiketingnya terintegrasi. 3, pengelolaannya terintegrasi. Ada apa aja di Jakarta? Ada kereta api, ada bis, ada MRT, ada LRT, ada angkot. Tambah lagi kalau mau ada kereta bandara. Inilah yang ada di Jakarta. Nah, kami kemudian meminta kepada semua cek
terintegrasi belum? Lalu dibuatlah sistem mengintegrasikan itu. Kemudian kita lihat titik-titik yang belum terintegrasi, kita buat integrasinya. Jadi kemarin kita buat stasiun-stasiun di Jakarta, itu nyambung dengan bis. Sehingga bis kita bisa masuk ke dalam areal stasiunnya. Orang yang turun dari stasiun dengan mudah naik ke bis. Turun dari kereta di stasiun naik bis. Terintegrasi. Lalu persimpangan-persimpangan yang belum ada sambungannya kita siapkan. Jalan Kendal. Dulu kan ada Jalan Blora, Jalan Kendal. Itu di bawah. Dulu ada tempat mobil lewat itu. Sekarang ditutup. 100% untuk berjalan kaki. Sehingga orang yang turun dari stasiun Sudirman naik kereta komuter bisa langsung jalan naik ke atas untuk bis, bisa langsung nyebrang ke MRT. Sehingga itu satu kawasan. Kawasan simpul integrasi. Lalu kita bisa beri contoh, Mas, betapa kita ini dulu tidak memikirkan integrasi. Perempatan CSW. Depan Sekretariat ASEAN dan kantor Kejaksaan Agung. Di situ ada MRT yang membentang utara selatan. Lalu ada jalur BRT. BRT itu Bus Rapid Transit, itu adalah Transjakarta. Di atasnya yang membentang barat timur. Jadi cross, Pak ya? Cross. Tapi tidak ada simpul persambungan. Kalau dia mau pindah, dia terjun ya? Bayangkan. Dan ini dua-duanya dibangun di periode yang kira-kira hampir sama. Taruh nih. Ini Pak Anies ngomong kota yang sama kan? Jakarta. Dan dua-duanya di bawah Jakarta, di bawah DKI Jakarta. Oke. Di bawah DKI Jakarta, Jakarta di bawah kita. The same management ya? Iya, masih the same government. Bawah Pemprov yang sama. Karena kita tidak memasukkan satu kata saja. Integrasi tadi. Jadi jangan pernah remehkan konsep. Jangan pernah remehkan gagasan. Begitu ada satu kata integrasi, langsung semua lihat nyambung nggak. Ketemu titik masalahnya, Pak. Jadi memang kita kan Jakarta ini dibangun berkelanjutan. Setiap generasi ada konstruksi yang mereka kerjakan. Bagian saya ini saya menyaksikan BRT udah apa ya harus kita ubah nih, diintegrasikan sehingga menjadi satu kesatuan. Nah sekarang kita bangun tuh sambungannya sehingga kalau orang naik misalnya nih naik Transjakarta dari Ciledug koridor 13 ini naik Transjakarta turun di situ mau ke Bundaran HI, tinggal turun di perempatan CSW, pindah MRT, langsung naik ke nggak repot. Tapi kalau tidak ada sambungannya, apa yang terjadi? Dia pindah naik kendaraan pribadi. Betul. Karena kendaraan umumnya nggak nyambung. Jadi satu, itu integrasi. Alhamdulillah kita jalankan. Yang kedua, unsur dari transportasi ini adalah satu tiket. Tiketingnya Pak ya, sistem tiketing. Satu tiket. Dengan satu tiket, nah sekarang kita sudah lakukan semua angkot dengan Transjakarta. Jadi angkot-angkot kita bergabung dalam sistem namanya Jaklingko. Nah, integrasi ini namanya Jaklingko. Lalu kendaraan pribadi, kendaraan umum itu dengan satu tiketing, di-tap. Setelah di-tap, dia akan bisa pindah dari satu kendaraan lain tanpa bayar tambahan. Selama 3 jam. Tujuannya adalah supaya kalau dari satu titik ke titik berikutnya bisa pindah-pindah. Transfer nggak masalah karena satu tap. Nah, dengan sistem ini maka kita membuat perasaan terintegrasi itu benar-benar hadir. Bukan saja persimpangannya, tapi penumpangnya merasakan ini jadi satu kesatuan. Tidak usah bayar satu-satu. Terus angkot kita ubah sistemnya di Jakarta ini. Dulu angkot itu diasosiasikan dengan kebut-kebutan, dengan time. Pindahin penumpang, Pak. Pindahin penumpang, unpredictability, betul ya? Yes. Jadi
Kami tuh lihat masalah ini terus apa ini bisa dikerjakan. Sekarang diubah. Jadi angkot itu ikut dalam jejaring kita. Oh, oke. Lalu angkot ini menjadi pemberi jasa pada pemerintah. Oh, oke. Vendornya pemerintah, Pak. Ya, jadi mereka tidak dimatikan. Iya. Dan kalau saya putuskan gini, kita buat armada angkot. 3.000 bisa. Iya. Mati ini. Iya. Enggak, kita tidak ingin mematikan, justru kita ingin menghidupkan. Yes. Kami beli jasa Anda. Oke. Ikut dalam jejaring kita. Yes. Bagaimana cara mengukurnya? Kami ukurnya sederhana. Dalam tentukan rute. Iya. Rutenya, lalu ditentukan dalam satu hari dia harus berputar berapa kilometer. Jadi misalnya satu rute itu antara 90 sampai 105. Jadi satu hari dia minimal 90 kilo, maksimal 105, mungkin lebih. Oke. Lalu kita tempatkan pengawas nih untuk mengawasi. Oke. Bahwa memang angkot ini muter. Iya. Apa yang terjadi? Karena dia tidak dibayar per penumpang, dia dibayar per kilometer. Yes. Jadi nggak mau nge-time. Dan buat dia lebih pasti, Pak, ya sebenarnya. Pasti, Bang. Dia lebih tenang juga ya. Dan ada penumpang, tidak ada penumpang, dia jalan. Iya. Nggak perlu Betul, nge-time, nggak betul, perlu nunggu betul. penumpang. Dan karena dia jalan, dia memberikan kepastian kepada penumpang. Betul. Bahwa begitu dia naik, dia akan kira-kira sampai di sana jam berapa. Betul. Karena dia bergerak terus. Yes. Iya. Dan bagi pemilik angkot, tidak khawatir karena dia dibayar oleh pemerintah. Iya. Bukan berdasarkan kosong atau penuh, Yep. tapi berdasarkan layanan kilometernya. Sehingga dia tidak lagi mengejar penuhnya itu ya, Pak, ya. Yang sebelumnya selalu jadi masalah kan begitu. Terus bagi supir, dia punya karena mereka kemudian digaji bulanan. Oke. Tidak perlu khawatir kosong atau penuh. Iya. Tidak ada lagi namanya rute gemuk atau kurus. Iya. Karena dia memberikan jasa Iya. per kilometer. Iya. Mau rutenya kosong, rutenya penuh. Bagi pemerintah, kami harus melayani warga dimanapun. Baik daerah padat penduduk maupun daerah sepi penduduk. Iya. Kan kendaraan umum harus ada. Iya. Dengan cara seperti itu, yang kita bangun adalah ekosistem transportasi umum yang sehat. Pelaku transportasi umumnya bisa jalan dengan baik usahanya. Kemudian pekerja-pekerja di sektor transportasi umum mendapatkan kesejahteraan. Iya. Warganya dapat pelayanan kendaraan umum yang bisa diprediksi dan aman. Yang reliable ya, Pak, ya? Nggak ada ini lagi. Tidak ada balap-balapan lagi. Iya. Tenang, aman. Iya. Lalu, yang tidak kalah penting adalah kami memberikan pembayaran berbasis kilometer. Iya. Dan memberikan persyaratan ada SPM yang standar pelayanan minimum yang harus mereka penuhi. Iya. Kebersihannya, kerapihannya. Iya. Itu semua dihitung secara objektif sehingga mereka pun bisa merawat mobilnya dengan baik. Oke. Karena termasuk maintenance ada dalam biaya. Oke. Sehingga mobilnya aman. Iya. Karena kampas remnya bisa diganti. Iya. Kalau enggak kan mobilnya nggak punya uang untuk ganti. Dan sekarang apa yang terjadi, Pak Arif? Mulai banyak yang membelinya adalah angkot ber-AC. Oh, oke. Dan memang kita mendorong ke sana supaya iya. lebih nyaman lagi. Iya. Nah, akibat dari itu semua, alhamdulillah, di tahun 2016 jumlah penumpang kendaraan umum daily ridership itu 338.000 per hari. Per hari ya, Pak, ya? Oke. Sekarang bisa mencapai 1,2 juta per hari. Almost 4 kali, Pak? Hampir 4 kali. Iya. Saya sering sampaikan, kalau jumlah angkotnya jumlah armadanya tambah. Iya. Itu artinya kita punya uang untuk belanja. Yes. Kita beli. Iya, kekuatan fiskal berarti, Pak, ya? Ya, kekuatan fiskal. Iya. Tapi kalau penumpangnya yang naik sampai hampir 4 kali lipat, artinya perubahan perilaku. Iya. Dulu hanya 338.000. Sekarang 1,2. Sekarang 1,2 artinya hampir 900.000 orang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Iya. Itulah yang menyebabkan kenapa jalan-jalan kita juga berkurang. Kepadatannya. Kenapa orang pada pindah? Nah, ini kita ingin dorong terus nih.
Iya, iya, Kan iya. ini baru jalan 3 tahun nih. Oke, oke. Kita ingin jalani terus sehingga transportasi umumnya makin luas, lalu penggunanya makin Banyak. dan di situ terjadi interaksi. Iya, iya, iya. Ini yang saya katakan interaksi yang kita berharap Jakarta menjadi kota yang ramah pada semua. Orang yang saling menghargai, saling menghormati karena berinteraksi secara terus-menerus. Nah, ini baru transportasi nih. Umum. Lalu kalau boleh saya dorong sedikit lagi ketika kita bicara tentang transportasi umum ini adalah kita berencana membuat dimanapun lokasi di Jakarta dalam 500 meter ada kendaraan umum. Oke, oke. Saat ini jangkauan kita sekitar 80%. Oke. Dengan kira-kira 750-an. Kita ingin 500 meter. Oke. Jadi artinya rutenya ditambah supaya kemana saja ada kendaraan umum. Oke. Kalau itu terjadi, maka Bang Arif, orang di Jakarta ini kalau pergi-pergi bisa naik kendaraan umum. Semakin nggak ada alasan harus punya kendaraan pribadi, Pak, atau menggunakan kendaraan pribadi. Walaupun punya kendaraan pribadi nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi untuk aktivitas rutin, Iya. kendaraan umum. Kan kendaraan pribadi juga nggak bisa dihindari. Betul, betul. Perlu untuk keluarga, perlu. Iya, iya, iya. Tapi pergi kerja yang Iya. rutin itu, Yang predictable ya, Pak ya. dia pakai kendaraan umum aja. Tapi mobil nggak bisa dilarang. Kadang-kadang power mobil untuk keluar kota, pergi kemana, itu nggak apa-apa. Iya, Tapi iya. aktivitas rutin dan yang tidak kalah penting, memangkas biaya hidup. Iya, betul. Karena orang di Jakarta ini ongkos bensin Iya, itu tinggi. betul, betul. Nah, di rumah-rumah kita ini, kalau negara tidak melakukan subsidi untuk kendaraan umum yang nyaman, Iya, terpaksa rakyat mengeluarkan uang supaya dapat kendaraan yang nyaman betul, betul. dengan cara beli sendiri-sendiri. Iya, iya. Dan itu eksesnya panjang, Pak ya. Panjang, mahal. Iya, iya, iya. Rumah tangga itu spending untuk kendaraan pribadi Iya. itu bisa sampai 25% Dari penghasilan gitu ya. iya dari total spendingnya Oh, oke. untuk Oke. kendaraan. Bahkan kalau statistiknya bisa sampai 30%. Oke. Oke. Kita ingin itu turun jadi 7%. Oke. Jadi rumah tangga itu hanya 7% untuk kendaraan. So dia bisa realokasi itu buat yang Yang lain. lain. Oke. Oke. Jadi ketika kan pertanyaan gini, Pak, gue mending ngerjain itu semua, manfaatnya apa untuk kami? Itu loh manfaatnya. Biaya hidup Anda di Jakarta drop Betul, betul. karena Anda tidak perlu lagi mengeluarkan uang terlalu banyak untuk kendaraan Transportasi. pribadi. Satu, untuk kredit kendaraannya. Iya, Yang kedua, untuk biaya operasinya. iya. Kalau kendaraan umum bisa diandalkan. Bayangkan orang baru ke Jakarta, lihat sekarang. Oh, sekarang udah nggak perlu pakai kendaraan pribadi. Ya udah, saya nggak usah beli motor, nggak usah beli mobil. Saya andalkan kendaraan umum. Iya, Biaya hidup dia turun. iya. Jadi manfaat dari ini tuh ada di tiap rumah tangga. Betul. Karena itu saya menganjurkan, cobalah kendaraan umum sekarang. Iya, Nanti iya. begitu melihat, maksudnya, saya pakai ini aja. Yes. Tambah lagi, saya usul pakailah sepeda. Jadi dari rumah Iya, sampai ke halte bisa pakai Iya. sepeda. Dan kita ini halte-halte yang mau dibangun akan disiapkan tempat parkir sepeda semua. Oke. Tentu yang aman, Pak ya. Ya tentu, Iya, iya. parkir sepeda. Dan sekarang juga sedang eksperimen ini sewa sepeda sehingga orang bisa menggunakan. Dan kalau pakai sepeda, maka kita akan merasakan betapa murah biaya transportasi. Yes. Jadi cerita bahwa biaya di Jakarta itu mahal itu bisa diubah, Pak ya. Ya bisa. Iya, iya, iya. Dan kalau naik kendaraan pribadi, sepeda itu, kita akan merasakan betapa 1 kilometer tuh naik sepeda sebentar sekali. Betul, betul. 1,5 kilo itu sebentar sekali, nggak melelahkan. Iya. Jangan mengasosiasikan sepeda itu dengan lelah. Iya, iya. Kenapa? Karena naik sepeda itu jalan kaki. Betul, betul. Kayu santai. Lelah itu kalau ngebut. Lelah itu kalau kita harus sampai dalam 3 menit. Wow, itu dikebut. Tapi kalau kita jalan santai, Iya, iya. ya sama seperti jalan kaki saja. Betul. Belum lagi tadi yang menikmati surrounding, Pak ya. Nah, dan sekarang itu pengguna sepeda di Jakarta naik sampai 10 kali lipat. 10 kali lipat, Pak. Within 3 years.
Ya kira-kira 3 tahun ini, 2 tahun ini, kira-kira segitu. Apalagi di sentra-sentra Jakarta itu tinggi sekali. Iya. Nah, kita ingin dorong lebih jauh nih, gunakan sebagai alat transportasi. Jadi daripada beli untuk kebutuhan sehari-hari, ke tempat yang dekat-dekat, nggak harus pakai motor kok, bisa pakai sepeda. Nah, ini juga sekaligus bagian dari pembiasaan menghormati sepeda. Iya. Menghormati pengguna pejalan kaki. Iya. Bahwa yang memiliki hak untuk menggunakan jalan bukan hanya yang bermotor. Bukan cuma yang bermobil juga. Bukan yang bermobil. Ya, mobil, motor, semua yang pakai engine itu baik-baik saja. Iya. Nah, lalu apa dampak besarnya? Bila ini berlangsung lebih jauh, tadi saya katakan hampir 900.000 yang kendaraan umum. Artinya polusi yang disumbangkan lewat motor berkurang, lewat mobil berkurang. Betul. Karena naiknya kendaraan umum. Iya. Jadi kita akan bisa dapat udara yang lebih sehat. Karena polutan yang kita keluarkan berkurang. Iya. Jadi ini semua itu bukan sekedar lagi memindahkan badan dari satu titik ke titik lain. Ada capaian-capaian yang ingin kita raih sampai di level keluarga, dirasakan manfaatnya, sampai di lingkungan hidup dirasakan manfaatnya. Berarti meningkatkan quality of life warga ya Pak? Nah, kami mulai tahun ini, insya Allah tahun ini akan ada 100 bis listrik di Jakarta. Oke. Dan kita nanti semua bis listrik yang baru, bis baru kita akan berbasis listrik. Jadi mengurangi lagi tuh Pak ya, emisi ya? Mengurangi, otomatis. Iya. Kenapa kok negara harus masuk di soal listrik ini? Ya ke depan kendaraan listrik ini makin hari makin menjadi kebutuhan. Iya. Tapi harganya masih mahal. Betul. Bagaimana supaya harganya bisa menjadi murah? Ya, selama demand-nya sedikit, produksinya sedikit. Kalau produksi sedikit, maka unit cost-nya mahal. Betul. Jadi kita naikkan demand ya Pak ya? Siapa yang menaikkan demand? Government Pak. Persis. Dengan tadi mendorong perubahan perilaku itu ya? Begitu pemerintah memutuskan untuk kendaraan yang kita gunakan listrik, maka production naik. Betul. Ketika production naik, maka unit cost turun. Ketika unit cost turun, masyarakat merasakan affordability. Simple economics ya? Simple economics. Jadi, bukan hanya sekedar ini soal bis listrik keren, keren. Ini soal perubahan paradigma. Perubahan perilaku ya Pak ya. Baru kemudian perubahan result gitu ya. Nanti ujungnya kita dan anak-anak kita menemukan kota yang udaranya lebih bersih. Yes. Oke, kalau udaranya lebih bersih apa konsekuensinya? Lebih sehat. Hidup kita lebih sehat. Sehingga biaya kesehatan turun Pak ya. Biaya kesehatan turun. Kemudian jumlah kasus ISPA bisa infeksi saluran pernapasan atas, kasus-kasus yang menyangkut atau implikasi dari polusi udara. Kemudian banyak juga masalah-masalah kesehatan lain. Jadi tidak bisa kita membuat sebuah kebijakan tanpa menyadari ini loh implikasi besar. Big picture-nya ya Pak ya. Itulah yang dipikirkan. Kalau saya tanya gubernur apa ya itu. Saya mikir gimana keluarga biayanya berkurang, hidupnya, gimana keluarga lebih sehat, gimana keluarga merasakan kebahagiaan. Jadi, Bang Arief kalau saya mendorong lebih jauh nih, kota ini itu membuat orang datang bekerja di sini, berkarya di sini, dan merasa bersyukur. Saya sering bilang sama jajaran, saya sering bilang gini, buat saya nih statistik yang bagus itu ya bagus-bagus saja. Misalnya jumlah kendaraan jumlah pengguna kendaraan umum naik, bagus. Kemudian angka harapan hidup naik, bagus. Development bagus. Itu semua angka statistik itu bagus. Tidak apa-apa. Tapi yang saya inginkan bagi kita semua yang di pemerintahan itu ada perasaan
bahagia di warga. Wujudnya kira-kira begini. Kita ini sukses jika warganya bilang, alhamdulillah, untung di Jakarta. Untung kita di Jakarta. Iya. Begitu ada kata itu keluar, that's it. Yes. Itulah keberhasilan kita. Seperti sekarang kita sedang menangani COVID. Iya. Kita tentu tidak ingin kena COVID. Tapi coba cek, mereka yang sampai kena hampir pasti bilang, alhamdulillah untung di Jakarta. Deteksinya cepat. Iya. Responnya cepat, sistemnya siap, rumah sakitnya siap, obatnya siap, dokternya siap. Iya. Sehingga sampai 24-30% pasien di Jakarta adalah orang luar Jakarta. Betul. Jadi untung kita, alhamdulillah, untung kita di Jakarta. Jadi objektif tujuannya bukan hanya soal angka statistik itu, tapi perasaan yang ada di rumah tangga, perasaan keluarga. Kualitatif berarti Pak ya? Iya. Ujungnya kita ingin orang bahagia di Jakarta. Iya. Untung, alhamdulillah, untung kita di Jakarta. Iya. Dan pada saat mengalami COVID ini terasa sekali. Orang malah datang ke sini. Iya. Kenapa? Ya, memangnya rumah sakit semua siap itu nggak pakai persiapan? Pakai persiapan lah. Iya. Memangnya tidak pakai organisasi? Pakai organisasi lah. Iya. Tidak pakai rapat. Ya tapi kan seluruh penyiapan itu di ruang senyap. Betul. Yang nampak di publik itu ketika sudah pelayanan. Betul. Publik nggak lihat kan ini kita menyiapkan itu semua. Bayangkan kita ini dari 150 sampel yang kita mampu tes sehari menjadi 230.000 per hari. Kapasitas kita. Itu nggak mendadak simsalabim. Yes. Jadi Bang Arif, bicara tadi transport pada ujungnya adalah tentang well-being. Oke. Tentang keberadaan kita di sini, tentang kebahagiaan kita sebagai warga. Iya. Jadi udah tuh, berjalan kaki, kemudian bebas emisi sepeda dan kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi, udah kita kalau ini sih nggak ada yang baru. Iya. Ya, kita selama ini memang kendaraan pribadi. Betul. Begitu. Begitu juga dengan perencanaan tata kota. Jadi kita mengubah paradigmanya. Kalau dulu bangunan tinggi dibolehkan bila di tepi jalan besar. Oke. Jadi bila jalannya lebar, maka gedungnya boleh tinggi. Oke. Itu berbanding lurus gitu ya Pak ya? Makin sempit jalannya, makin pendek. Oke. Kenapa? Karena pakai mobil sebagai basis. Oke. Jadi dia terkait ke situ ya Pak ya? Ya, ini kan car oriented development. Yap. Kenapa? Ya, masa gedung tinggi, parkiran banyak, gang sempit. Masalah. Iya, betul. Sekarang kita ubah. Makin dekat dengan stasiun, makin boleh tinggi gedungnya. Oke. Sehingga orang membangun gedung tinggi tanpa perlu bikin tempat parkir. Iya. Kenapa? Karena orang yang tinggal di situ menggunakan kendaraan umum. Inilah kota modern. Iya, betul. Transit oriented development. Di mana letak titik-titik? Nah, kita Jakarta ini punya lebih dari 50 stasiun. Itu semua yang nanti kita berikan kesempatan untuk naik gedungnya. Oke. Sehingga warga bisa tinggal di tempat yang dekat dengan kendaraan umum, dekat dengan tempat pusat-pusat kegiatan. Ini contoh dari pergeseran paradigma itu. Nah, cuma gini Pak Anies, ini ada hal menarik. Kan tadi Pak Anies mengatakan pembangunan itu harusnya mulai dari gagasan, Pak ya. Gagasan turun menjadi narasi, kemudian menjadi karya, dan itu dirasakan manfaat, Pak. Challenge-nya kan begini, Pak. Ada selalu pihak-pihak yang tidak mudah ya, Pak Anies, memahami narasi kita. Dan biasanya orang tuh tidak sabar untuk mencerna itu, dan kemudian akhirnya buru-buru mengambil kesimpulan, dan bahkan against, Pak. Itu the way atau strategi Pak Anies ini mengatasi yang begitu? Nomor satu, ini semua dilakukan bukan menerapkan konsep. Oke. Di Jakarta itu bukan hanya merawat konsep, tapi gini, kita lihat apa masalahnya, kemudian kita coba cari solusinya. Ketika mencari solusinya, maka kita akan cek apa sih sebenarnya kata kunci dari solusi itu. Itulah gagasan. Jadi ketika kita melihat misalnya Jakarta ini masyarakatnya kurang berinteraksi satu sama lain, berangkat ke kantor sendiri, pulang sendiri. Yeah. Bang Arif,
yang bekerja jadi manajer, yang bekerja sebagai CEO, yang bekerja itu selesainya sore mereka mungkin ngobrol di kafe, di restoran. Yang office boy juga jalan sendiri, nggak ketemu tuh. Itu baru di perkantoran, belum di lingkungan. Melihat permasalahan itu, lalu kemudian kita merumuskan, nah ini berarti harus ada ruang ketiga yang mempersatukan. Dari ruang ketiga yang mempersatukan itu, setelah ketemu, baru dibuat turunannya, buat taman, buat trotoar, buat sipil terbuka. Itu adalah cara kita melaksanakannya. Sama seperti transportasi. Jadi kita ini mulainya bukan dari kosong, mau menerapkan. Mulainya tuh dari lihat masalah. So empathizing, Mbak ya? Ya, apa masalahnya? Dari masalah itu kemudian kita rumuskan. Tapi solusinya itu bukan sekedar solusi-solusi yang tidak komprehensif. Solusinya itu harus komprehensif. Seperti tadi, Jakarta ada lebih dari 25 operator kendaraan umum. Jalan sendiri-sendiri tuh. Rebutan sendiri-sendiri. Tumbang tindih. Orang di lapangan, Tumbang tindih juga. berantem. Kebut-kebutan, ganti penumpang, itu kan kendaraan di lapangan. Jadi saya pikir ini mau nyelesain ini gimana coba? Mesti selesai satu-satu. Harus ada penyelesaian komprehensif. Itulah kemudian setelah dilihat masalahnya, didiskusikan, keluarlah satu kunci namanya integrasi. Rute terintegrasi, tiket terintegrasi, pengelolaan terintegrasi. Lalu turunannya adalah pelayanan lebih baik. Perlu waktu. Nah, bagian kami bekerja dengan adanya gagasan, adanya narasi, adanya karya. Rakyat merasakan karyanya saja. Kan bagi masyarakat tamannya jadi bagus apa tidak? Betul. Manajemennya rapi apa tidak? Angkotnya rapi apa tidak? Bersih apa tidak? Kebut-kebutan apa tidak? Penilaian warga tetap di karya. Penilaian warga bukan di gagasan dan narasi. Tapi kalau gagasan dan narasinya tidak nyambung dengan karyanya, nanti muncul masalah baru di lapangan. Itu bagian kami tuh. Tapi kalau kita punya gagasan dan narasi, maka seluruh jajaran punya pegangan dalam bekerja. Kita biasa menyebutnya visi yang sama. Shared vision. Karena kita punya visi yang sama, maka dimanapun kita bekerja, visinya sama. Jadi ketika petugas kami menyusun rancangan untuk sebuah halte, untuk sebuah trotoar, tidak perlu gubernurnya datang di situ ikut menentukan cara ngaturnya. Kenapa? Karena petugasnya tahu ini perintah dari gubernur itu harus terintegrasi. Terus kemudian harus bisa mempersatukan. Jadi ketika dia bilang, jawab nih, terintegrasi nggak ya? Mempersatukan nggak ya? Jadi kriterianya sudah clear ya, Pak ya? Karena ada narasinya. Kalau kita tidak punya itu, nanti di lapangan meleset-meleset tuh. Karena nah, rakyat merasakan karya. Rakyat tidak membicarakan tentang gagasan narasi. Rakyat bicaranya apa yang kita buat. Itulah yang dirasakan publik. Dan publik akan menilai kita berdasarkan itu. Nah, bagaimana dengan kritik? Kritik ini harus kita tempatkan sebagai bagian dari tukar pikiran. Ini tukar pikiran. So it is not an attack, Pak ya? Bukan. You never see it as an attack? Bukan. Ini sebagai tukar pikiran. Nah, ada yang mengungkapkannya dengan sopan. Dan ada yang mengungkapkannya dengan tidak sopan. Tapi kalau sopan dan tidak sopan itu adalah cermin dari kepribadiannya. So it is nothing to do with us. Bukan saya. Tapi yang dia katakan itu adalah bagian dari tukar pikiran. Kalau yang dia sampaikan ternyata tidak ada nilainya, nggak usah dipakai. Ya sama juga, ya normal aja enggak. Tapi kalau ada nilainya, ya dipakai. Caranya itu urusan dia. Karena berada di pemerintahan nggak bisa milih. Lain kalau jadi guru, jadi dosen, yang di ruang kelas itu udah terseleksi. Udah lulus SD, SMP, SMA. Ada set of standar tertentu. Di situ. Tapi coba jadi dokter. Dokter nggak bisa milih pasien sopan. Nggak sopan nggak boleh masuk. Nggak boleh. Bayangkan begitu dokter begitu datang,
dengan enaknya orang bisa marah-marah sama dokternya. Betul, betul. Dan si dokter harus sabar. Iya, iya. Karena Iya. dia akan ketemu dengan sesama manusia Iya. yang ekspresinya ada cermin kepribadiannya. Iya, iya. Kan dia nggak bisa bilang, "Lo saya nggak mau ngobatin, males bener nih orang begini." Nggak bisa dong. Itu dokter, Pak. Apalagi dari pemerintahan. yes. Jadi saya juga menempatkan dia nggak apa-apa lah. Iya. Dan iya. warga saya ada yang sampaikan pikirannya dengan sopan, ada sampaikan pikiran dengan kasar, ada yang ya nggak apa-apa. Dan nggak usah tersinggung. Sama seperti dokter nggak usah tersinggung. Kalau ada pasien datang dan tidak sesuai dengan cara kita berkomunikasi. Karena tugasnya kami, ada tugasnya dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan. Sama juga ketika saya ketemu dengan warga, kita rileks saja dengan warga itu. Jadi tidak menjadi masalah. Ini yang coba kita pertahankan supaya tidak menimbulkan bias. Jadi kritik, komentar. Nah, dengan adanya media sosial, maka varian itu banyak. Varian kelakuan tambah banyak lagi, Pak ya. Nah, kita tentu akan ketemu dengan situasi ekspresi macam-macam. Iya. Yang penting jangan melakukan ancaman dan jangan melakukan kekerasan. Oke? Karena itu kalau ancaman dan kekerasan itu bisa masuk pada wilayah hukum. Oke. Ancaman dan kekerasan. Iya. Tapi kalau menyampaikan pandangan, lagi kritik nggak apa-apa. Dan kita membutuhkan kok. Selalu membutuhkan. Kalau saya boleh garis bawahi, ketika kita melakukan rencana pembangunan, lalu di situ muncul komentar, itu adalah pancingan yang kita harus berterima kasih. Kenapa? Karena lalu kita memberikan argumen yang lebih lengkap. Betul. Mengapa ini dilakukan? Iya. Kayak waktu kita ngajar, Pak ya, kalau ditanya itu kita punya ruang yang lebih luas sebenarnya buat menjelaskan. Mengapa begini, mengapa begini. Iya. Terima kasih. Yes. Jadi saya beri contoh sederhana lah, yang kasusnya kecil tapi ramai. Sesuatu yang sebetulnya nggak perlu diramaikan juga. Tadi kita ngomong soal membuka atap itu. Jembatan JPO, Pak ya? Buka atap. Ramai sekali, sebetulnya kan nggak perlu juga. Kalau ramai gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau Pak Anies bikin apapun, kayaknya kalau nggak diramein tuh nggak asik, Pak. Nah, dengan ada komentar ramen malah justru bisa dibuktikan. Iya. Lewat siapa? Lewat minat. Iya. Nyatanya banyak sekali yang datang ke situ. Yes. Bahkan dari luar kota datang. Iya. Sekedar untuk merasakan. Iya. Nanti kita akan bisa menyaksikan lebih banyak lagi. Seperti sepeda. Jalur sepeda juga begitu. Di awal banyak yang mempertanyakan bagaimana jalur sepeda itu mengurangi untuk kendaraan umum sama kendaraan pribadi. Jalur menjadi berkurang. Ya, sebenarnya bukan jalur berkurang, kan ini kita mau membuat orang lebih banyak naik sepeda. Betul. Lebih sehat. Yes. Dan ada kendaraan umum juga. Iya. Jadi selalu setiap kali ada kritik, komentar, itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengeksplor Narasi tadi. penjelasan yang lebih solid lagi. Yes. Kami bersyukur bahwa Indonesia terbuka. Kami bersyukur bahwa Jakarta terbuka. Iya. Dan kami merasa semua komentar itu adalah bagian dari dialog untuk membuat kita lebih maju. Oke. So take it easy. Despite of the way-nya, Pak ya? Ya. Dan kalau cara mengungkapkannya, sesungguhnya itu harus yang bersangkutan mempertanggungjawabkan pada dirinya, pada anak cucunya, dan pada Tuhannya. Betul. Karena bagi saya ambil pesannya, tapi caranya yang bertanggung jawab. Apalagi kalau nulisnya itu macam-macam, dibaca sama anaknya, dibaca sama tetangganya, dibaca sama semua. Apalagi sekarang jejak digital, Pak ya. Makanya saya pernah bilang,
Kalau seseorang itu menghapus, maka dia sesungguhnya sedang mengakui kesalahan. Menarik. Oke, Pak Anies, ini sudah cukup panjang diskusi kita. Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan saya yang terakhir ke Pak Anies. Ini kan Bapak sudah 3 tahun, Pak ya. Berarti ada sekitar 2 tahun lagi, Pak, tersisa. Pak, Bapak punya imajinasi nggak, Pak? Seperti apa Jakarta di hari terakhir kepemimpinannya seorang gubernur yang namanya Anies Baswedan, Pak? Jadi, saya berharap bahwa proses pembangunan manusia yang kita lakukan selama ini itu menjadi fondasi yang baik untuk pembangunan di masa yang berikutnya. Oke. Fondasi yang benar. Sehingga generasi berikutnya itu bisa menambahkan, meneruskan. Tanpa harus terlalu banyak mengkoreksi. Oke. Karena dikerjakan dengan fondasi yang benar. Itulah sebabnya kenapa ketika kita berbicara tentang transportasi umum, jalankan umum supaya ke depan lebih baik. Jadi pada saat itu satu fase tugas tunai. Oke. Dan ini memang sunatullahnya begitu. Betul. Kepemimpinan itu datang dan pergi. Iya. Apa yang dikerjakan oleh Anies sekarang adalah juga meneruskan apa yang dikerjakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Yes. Tidak beroperasi di ruang kosong. Karena itu saya sampaikan, ini adalah hasil karya begitu banyak. Kami teruskan aspek ini, integrasikan. Nah, nanti yang ke depan pasti juga begitu. Pasti mereka akan menemukan juga aspek apa. Nah, yang kedua, kita berharap masyarakat di Jakarta menemukan perasaan kebersamaan, perasaan kesetaraan, perasaan keadilan yang terus bisa mereka kembangkan. Tapi bahwa bibit itu sudah dimulai. This is a never ending process. Oke. Karena proses pembangunan itu nggak bisa selesai. Yes. Karena challenge terus terjadi, Pak ya. Ada terus. Iya. Dan saya berharap birokrasi di DKI menjadi birokrasi yang learner, yang pembelajar, yang terus-menerus melakukan pembelajaran untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan zaman. Iya. Kira-kira begitu, Mas, nanti. Dan saya berharap di saat itu pun saya bersyukur, dan semoga warga Jakarta juga bersyukur. Amin. Oke. Thank you, Pak Anies. Terima kasih. Insightful sekali. Baik, Pak. Nampaknya nih saya sudah mengganggu Pak Anies nih hampir setengah hari di pagi ini. Saya menikmati. Iya. Bapak, saya harus sampaikan juga di sini, Pak Arief, bahwa jangan pernah underestimate peran seorang pewawancara. Thank you, Pak Anies. Jangan pernah. Kenapa? Ini kan bukan monolog. Iya. Bang Arief, kalau Bang Arief tidak melakukan stimulasi yang benar, siapapun narasumber tidak keluar bahannya. Stimulasi itu dari mana? Dari kata-kata, dari gesture, dari konten. Pasti. Siap. Dan itulah yang menciptakan percakapan. Karena itu saya percaya sekali. Tidak mungkin ide muncul dalam suasana yang tidak dibangun. Yes. Nah, ini programnya Bang Arief ini menarik. Saya baru pertama kali. Kalau dengerin udah sering. Berarti nanti the next boleh, Pak ya, diganggu lagi ya. Boleh. Oke. I enjoyed as much as you. Yes. Thank you, Pak Anies. Terima kasih. Baik, guys, itulah akhir perbincangan gue nih. Karena gue udah lama banget ngegangguin Pak Anies. Yang pasti jadwalnya padat banget. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya dengan tokoh-tokoh yang lain. Tapi juga tadi Pak Anies sudah menjamin bersedia untuk diganggu lagi. Ya, itu aja guys. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.